Assalamualaikum, ini ada komen dari Kak Kitty Parfum. Semua hajat Kak terkabul. Kemarin mau 41 hari, ternyata dalam waktu 2 minggu udah kebuka semua dan mudah banget uang ngalir ke aku. Aku dapetnya dari sini dan dari Kiai siapa ya kemarin tuh yang punya utang miliaran ngamalin ini juga terus lunas. Alhamdulillah ikut seneng ya Kak Kitty Parfum. Nah, untuk teman-teman nih yang punya hajat apapun ya, apapun itu, mulai dari misalkan mau ngelunasin amanah, mau supaya bisa bayar sekolah anak-anak, bisa dapat jodoh, bisa dapat pekerjaan, suami dapat kerjaan, ya anak dapat kerjaan, anak sekolahnya lancar, anak mau tes masuk ujian Polri, PNS dan sebagainya, mau jual rumah, mau jual mobil, mau beli rumah, mau beli mobil, mau supaya usahanya lancar. Saya nggak pernah bosan-bosan untuk ngajak teman-teman untuk mencintai mendawamkan Al-Quran dengan mengamalkan membaca surat Yasin sebanyak 41 kali. Jadi surat Yasin ayat 1 sampai 83 dibaca sebanyak 41 kali. Nah, ini ijazah dari Kiai Haji Abdul Ghaffar, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan. Jadi surat Yasin ini teman-teman fadilahnya banyak banget. Teman-teman baca 1 kali surat Yasin ya, itu pahalanya sama dengan membaca 10 kali Al-Quran. Surat Yasin ini sangat cepat sekali untuk memohon sesuatu. Jadi teman-teman kalau setelah membaca surat Yasin, walaupun cuma sekali gitu ya, berdoa, itu insya Allah mustajab banget. Yang kedua, hajat cepat terkabul. Yang ketiga, kita mendapat pahala kebaikan di dunia dan di akhirat. Mempercepat keluarnya ruh. Selain itu, surat Yasin ini juga bisa untuk melawan orang zolim. Ya, kemudian untuk menyembuhkan penyakit. Jadi misalkan teman-teman punya penyakit tahunan gitu ya, atau sakit yang parah misalkan, itu kita bisa istiqomahin dengan membaca surat Yasin sebanyak 41 kali. Nah, syaratnya satu, teman-teman. Harus selaras antara doa kita, hati, pikiran, lisan, dan tindakan. Maksudnya seperti apa? Pada saat teman-teman berdoa dan mengamalkan surat Yasin, ikhlas saja. Nggak usah dihitung-hitung. Aku udah baca Yasin 41 kali ini, tapi hasilnya mana? Jangan, itu pamali kalau orang Jawa bilang ya. Nggak boleh nanyain kapan terkabulnya, kok belum dikabul, nggak boleh. Karena apa? Karena itu sudah hak teritorinya Allah. Allah yang maha kuasa mengabulkan doa kita, cepat, lambat, caranya bagaimana, itu kuasanya Allah. Tugas kita hanya meminta. Dan kita melepaskan. Pada saat kita sudah berdoa, dengan penuh rasa syukur. Jadi yang pertama adalah kita harus laras dulu nih. Hati, pikiran, lisan, dan tindakan. Caranya gimana? Ya mulai dengan bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Pada saat kita berdoa, kita harus merasakan benar-benar feel-nya bahwa doa kita itu sudah diijabah sama Allah. Misalkan nih teman-teman punya amanah. Ya sudah, teman-teman ngerasain aja. Aduh ya Allah, senang banget ke transfer 50 juta. Misalkan gitu ya. Amanahku lunas ya Allah, Alhamdulillah senang banget. Sambil itu dirasakan. Terus juga nih, misalkan anak kita dia mau tes TNI Polri atau CPNS atau rumah kita nih pengen kita jual laku. Teman-teman sering aja bayangin, alhamdulillah ya Allah senang banget rumahku laku ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah anakku keterima kedokteran UGM, dapat beasiswa. Alhamdulillah ya Allah anakku keterima TNI Polri. Alhamdulillah dengan nilai terbaik. Misalkan kayak gitu. Jadi kita tuh harus merasakan bahwa doa kita itu sudah diijabah sama Allah. Sebaliknya kalau misalkan nih kita, lisan kita, "Ah nggak mungkin gini-gini masa iya?" Gitu, ya itu udah deh nggak bakalan diijabah. Kenapa? Karena ucapan adalah doa. Allah mendengar melalui malaikat-malaikat yang ada di sekeliling kita, melalui alam semesta. Jadi tembok, lantai, pohon, rumah, ini nih mereka semua hidup. Mereka ini semua tentara-tentaranya Allah. Jadi pada saat kita berprasangka, baik itu prasangkanya baik, nggak peduli loh ya, pada saat kita berprasangka, hukum ketertarikan tuh kayak gitu. Pada saat kita berprasangka baik, entah itu berprasangka buruk atau baik, itu yang akan diijabah sama Allah. Lewat apa? Lewat alam semesta. Yaitu apa? Ini. Lingkungan yang ada di kita ini kan tentara-tentaranya Allah. Api, itu tentaranya Allah. Air, itu tentaranya Allah. Tembok dan sebagainya. Nah, makanya teman-teman pada saat melakukan amalan apapun itu, surat Yasin 41 kali. Kenapa sih istilahnya ibadah gacoan saya, ibadah andalan saya itu surat Yasin 41 kali, Al-Fatihah 13 kali, dan sholawat. Karena memang pada saat saya, setiap detik kehidupan saya itu saya sandarkan semua ke Allah. Akhirnya itu jadi kebiasaan gitu. Yang akhirnya
Ya sudah, akhirnya itu jadi terlatih. Law of attraction kita praktekkan terus setiap hari. Nah, yang paling utama itu adalah menjaga perasaan, menjaga feeling heart. Ya, feeling heart tuh maksudnya gini loh. Pada saat kita, coba teman-teman, kalau misalkan ketemu orang, orang itu galak, kira-kira kita mau nggak mendekat? Orang itu marah-marah mulu, orang itu bete mulu, orang itu menceritakan kejelekan orang lain terus ke kita. Kira-kira kita gimana? Males kan? Akhirnya kan kita nggak mau lagi ketemu sama dia, males dia orangnya kayak gitu, grundel melulu, curhat jelek melulu, ngomongin orang melulu, nggak mau ntar kita nggak ada di depan dia jelekin kita, gitu bener kan? Sama teman-teman, law of attraction itu juga sama. Pada saat kita berpikiran buruk, kita berprasangka jelek terhadap orang, kita marah-marah, kita nggak ikhlas gitu ya, maka rezeki menjauh, keberkahan menjauh. Allah juga males lah ngasihnya ke kita, bener nggak? Terus apa yang harus dilakukan? Ada di perasaan yang bahagia. Bahagia itu harus kita yang buat. Disyukuri dulu gitu. Walaupun apa yang kita terima itu misalkan masih sedikit, tidak sesuai harapan, disyukuri dulu. Alhamdulillah ya Allah, aku sudah bisa melakukan hal ini ya Allah. Padahal hasilnya belum ada gitu ya. Tapi kita sudah melakukan ikhtiar gitu. Misalkan kita jualan produk gitu ya. Kita ikhtiar juga usaha gitu, kerja keras. Tapi hasilnya belum ada. Nggak apa-apa teman-teman. Kita kerja keras itu tidak ada hasil, itu sama dengan kita menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi untuk teman-teman yang ikhtiar, usaha, atau yang usaha mengamalkan amalan ini tapi belum ada hasil, itu juga termasuk penggugur dosa kita. Jadi jangan khawatir. Allah pasti ijabah kok. Tapi tunggu tanggal mainnya. Gitu ya. Yuk semangat teman-teman. Apapun itu, pokoknya kalau susah jangan cari ke orang. Kalau susah jangan buru-buru pinjam ke si A, jangan. Datang dulu ke Allah. Benerin sholat fardu kita on time jamaah. Datang ke sepertiga malam. Lakukan amalan, deketin Al-Quran, cintai Al-Quran. Hidupkan puasa-puasa sunnah. Dan jaga hati, pikiran, dan lisan kita. Insya Allah, manifestasi, doa, impian, cita-cita, apapun hajat teman-teman diijabah sama Allah. Tapi sekali lagi, dengan waktu yang tepat dan dengan cara yang Allah ridhoi. Ya, dan kalau berdoa itu harus sabar. Karena nggak bisa tuh kita mendikte Allah, saknyet sablek gitu, maunya ini, udah uang turun sublok-blok dari langit, nggak bisa. Jadi kita harus juga sadar diri, sabar, terus istiqomah, berdoa walau belum diijabah gitu. Tetap ikhtiar, kerja keras, lakukan kerja keras yang terbaik. Apapun itu, pokoknya usaha. Karena Allah nanti akan melihat ikhtiar kita, ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Semangat ya teman-teman. Assalamualaikum.